Ia melamar istri melalui surat, dan 3 perempuan datang dari jauh hanya untuk lari tunggang langgang pada hari yang sama setelah melihat tempat tinggalnya. Namun yang keempat, ketika kakinya menginjak lantai berderit di atas jurang, tidak lari. Ia tinggal. Dapatkah Anda bayangkan keputusasaan seorang pria baik yang untuk ketiga kalinya melihat seorang calon istri turun dari kereta kuda penuh harapan dan kembali setengah jam kemudian dengan mata terbelalak ketakutan? Ia bukan pemarah, bukan jelek, bukan miskin, tetapi rumahnya berada di lokasi yang membuat setiap orang asing merasakan hawa dingin menusuk tulang punggung. Kisah ini terjadi di pedalaman pegunungan pada Maret 1912 di sebuah perkebunan terpencil. Sekitar 6 km dari kota kecil desa kaki gunung, tempat angin memotong kulit dan kesunyian malam, hanya dipecah oleh suara bebatuan yang menggelinding di ngarai. Karena Anda sudah sampai sejauh ini, izinkan saya menyampaikan permintaan cepat. Tuliskan di kolom komentar dari mana Anda menonton ini, kota apa, atau bahkan negara mana Anda berasal. Saya senang sekali mengetahui cerita-cerita lama ini menjangkau begitu banyak tempat berbeda. Dan jika Anda belum berlangganan kanal ini, klik tombolnya. Karena setiap hari Minggu ada cerita baru tentang ketabahan, cinta, dan emosi dari masa lampau itu. Sekarang, ikutlah bersama saya, karena kisah ini akan menyentuh Anda dari awal hingga akhir. Elena Widiawati berusia 28 tahun. Ketika ia mengambil koran itu, ia duduk di kamar kecil yang ia bagi dengan 3 wanita lain di rumah kontrakan Ibu Constanza di kota Santa Fe, kota santai. Sebuah kota yang tumbuh terlalu cepat dan tidak berbelas kasihan pada siapapun yang tersandung. Sore di bulan Februari itu masuk melalui jendela sempit, membawa aroma debu dan kotoran keledai. Elena memegang koran surat kabar pegunungan yang terbuka di bagian iklan baris. Jari-jarinya yang ramping menandai kertas tipis yang sudah menguning karena sinar matahari. Pria baik-baik, 34 tahun, pengrajin kayu mapan di pedalaman. Mencari istri berwatak baik, untuk kehidupan yang jujur dan pendampingan. Kirim surat ke Tejo Alamsyah, Desa Kaki Gunung, titip kantor pos setempat. Itu bukanlah iklan yang paling indah, tidak menjanjikan kekayaan atau kenyamanan, tetapi iklan itu memiliki kejujuran telanjang yang menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Elena membacanya 3 kali sebelum melipat koran itu. Ia memikirkan kata pendampingan bukan cinta, bukan gairah, bukan keluarga, tetapi pendampingan. Seolah-olah pria itu tahu bahwa hidup telah merenggut darinya semua ilusi dongeng dan hanya menginginkan seseorang untuk membagi beban hari. Ia tahu betul apa arti beban itu. 6 bulan sebelumnya, Elena Widiawati adalah seorang guru yang dihormati di Sekolah Wanita Harapan Bangsa, tempat ia mengajar huruf pertama kepada putri-putri keluarga berada. Gajinya kecil, tetapi cukup untuk menyewa kamar yang layak dan membeli kain untuk 2 gaun setahun. Ia memiliki murid-murid yang menyayanginya. Ia memiliki rutinitas, ia memiliki martabat. Sampai Ibu Kartika, ibu dari seorang murid yang biasa-biasa saja, memutuskan bahwa putrinya pantas mendapatkan nilai yang lebih baik dan bahwa Elena telah memihak putri-putri dari keluarga yang lebih kaya. Tuduhan itu konyol. Siapapun yang memiliki mata akan melihat bahwa Elena memperlakukan semua murid dengan kesabaran yang sama. Tetapi Ibu Kartika adalah saudara ipar kepala sekolah dan memiliki lidah yang tajam. Ia menyebarkan ke seluruh kota bahwa Elena Widiawati menjual nilai, bahwa ia menerima hadiah dari keluarga kaya, bahwa ia tidak jujur dan egois. Tidak ada satu pun yang benar, tidak ada yang peduli. Kepala sekolah, seorang pria lemah yang lebih takut pada saudara iparnya daripada hati nuraninya sendiri, memanggil Elena suatu sore di bulan Agustus dan berkata dengan suara lembut bahwa lebih baik Elena mengajukan pengunduran diri sukarela untuk menghindari skandal yang lebih besar. Elena merasa tanah menghilang di bawah kakinya. Ia meminta untuk membela diri, meminta penyelidikan, meminta keadilan. Pria itu memalingkan muka dan mengulangi bahwa akan lebih baik untuk semua orang. Elena meninggalkan sekolah itu dengan tas kain tersampir di bahu dan mata kering karena panas membara di dalamnya. Ia mencoba mencari pekerjaan lain. Ia mengirim surat ke 5 sekolah berbeda. Tidak ada yang membalas. Desas-desus sudah menyebar. Tidak ada yang menginginkan seorang guru dengan reputasi ternoda, meskipun noda itu adalah kebohongan. Tanpa pekerjaan, Elena membakar tabungannya dalam 3 bulan. Ia menjual 2 gaun terbaiknya, hanya menyisakan gaun kerja yang sudah ditambal. Ia pindah dari rumahnya yang nyaman ke rumah kontrakan, di mana 6 wanita berbagi kamar mandi dan dapur. Semua orang di sana memiliki cerita serupa. Wanita tanpa keluarga, tanpa suami,
tanpa keberuntungan wanita yang dilepeh oleh kota kepinggiran. Elena tidak punya keluarga sungguhan. Ia adalah anak tunggal dari orang tua yang meninggal karena demam kuning ketika ia berusia 14 tahun. Ia dibesarkan oleh dua bibi lajang yang mengajarinya membaca, menulis, menyulam, dan berperilaku baik. Kedua bibinya juga meninggal, satu karena stroke dan yang lainnya karena kesedihan. Sebelum Elena berusia 20 tahun, ia sendirian di dunia. Hanya berpegangan pada profesi mengajarnya sebagai penyelamat, dan sekarang bahkan itu pun hilang. Pada sore Februari itu, dengan koran di tangan dan perut sakit karena lapar, karena ia melewatkan makan siang untuk menabung, Elena membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia meminjam kertas, pena, dan tinta dari Ibu Konstanza dan menulis surat yang singkat dan jujur. Bapak Tejo Alamsyah, nama saya Elena Widiawati. Saya berusia 28 tahun dan dulunya adalah seorang guru di kota Santai. Saya kehilangan posisi saya karena tuduhan palsu dan saya tidak punya keluarga atau prospek di sini. Saya bisa membaca, menulis, memasak, dan mengurus rumah. Saya tidak cantik, tetapi saya sehat dan pekerja keras. Jika Bapak masih mencari istri, saya bersedia mengenal Bapak. Hormat saya, Elena Widiawati. Ia mengirim surat itu keesokan harinya dan berusaha untuk tidak menaruh harapan. 2 minggu berlalu, 3 minggu. Elena hampir melupakannya ketika suatu pagi di bulan Maret, Ibu Konstanza mengetuk pintu kamarnya dengan sebuah amplop di tangan. Ada balasan untuk Anda, kata wanita itu dengan rasa ingin tahu, yang tidak terselubung. Elena membuka surat itu dengan jari gemetar. Tulisan tangannya tegas, miring, milik seorang pria yang terbiasa membuat rancangan. Ibu Elena, saya menghargai surat Anda. Saya juga tanpa keluarga. Saya juga tahu rasanya diadili secara keliru. Jika Ibu setuju, saya akan mengirimkan uang untuk tiket kereta api ke Desa Harapan dan dari sana kereta kuda ke Desa Kaki Gunung. Beritahu saya tanggalnya dan saya akan menunggu. Hormat saya, Tejo Alamsyah. Di dalam amplop itu ada Rp50 dalam bentuk uang kertas yang dilipat. Itu adalah uang yang cukup untuk tiket. Dan masih ada sisa untuk pakaian baru jika ia menginginkannya. Elena memegang uang kertas itu dengan hati-hati, seolah-olah terbuat dari kaca. Saat itu ia tidak merasakan cinta, ia merasakan kelegaan, ia merasakan bahwa mungkin ia tidak akan mati kelaparan di rumah kontrakan yang terlupakan di kota. Ia merasakan bahwa seseorang di suatu tempat telah memberinya kesempatan kedua. Ia membalas surat itu, mencatat tanggalnya. 2 minggu kemudian, pada pagi musim gugur yang dingin yang datang terlalu cepat ke pegunungan, Elena Widiawati menaiki kereta api dengan koper kulit usang milik mendiang bibinya dan hati yang dipenuhi ketakutan dan harapan yang bercampur aduk. Perjalanan kereta ke Desa Harapan memakan waktu 7 jam. Elena menghabiskan waktu memandangi jendela berdebu, melihat padang rumput terbentang tak terbatas, gundukan rayap merah seperti menara gereja, tanaman jagung yang hangus terbakar matahari. Ia memikirkan Tejo Alamsyah. Ia mencoba membayangkan wajahnya. Ia pasti tinggi, ia pasti lembut, ia pasti pria yang menepati janji. Di Desa Harapan, ia turun di stasiun kayu kecil dan mencari kereta kuda yang dijanjikan Tejo akan dikirim. Ia menemukan seorang kusir kurus dengan kumis terkulai yang menyambutnya dengan melepaskan topinya. "Apakah Anda Nona Tejo?" Tanyanya lebih sebagai konfirmasi daripada pertanyaan. Elena mengangguk. Dan ia mengambil kopernya dengan hati-hati. Ia naik ke bangku kusir di sebelahnya, dan kereta kuda itu mulai berderak di jalan tanah. Kusir itu tidak banyak bicara, tetapi ia juga tidak kasar. Setelah 1 jam keheningan, Elena mengumpulkan keberanian dan bertanya berapa jauh lagi. Ia menggaruk janggutnya sebelum menjawab bahwa masih sekitar 4 jam perjalanan lagi. Ia menelan ludah dan bertanya seperti apa Desa Kaki Gunung. Pria itu tertawa pendek tanpa humor. "Desa kecil," katanya. "Orang-orangnya baik, tetapi curiga, terletak di kaki gunung, tempat yang indah. Jika Nona suka hutan dan kesunyian." Elena ingin bertanya tentang Tejo, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Kusir itu seolah membaca pikirannya, karena ia berkata tanpa diminta, "Tuan Tejo adalah pria yang jujur, bekerja dengan baik, membayar tepat waktu, tidak mencampuri urusan orang lain, hidup sendirian sudah lama." Nona ini yang keempat datang. Jantung Elena terasa dingin. Yang keempat, ulangnya pelan. Kusir itu menyadari bahwa ia telah mengatakan terlalu banyak dan terdiam. Tetapi Elena mendesak. "Apa yang terjadi dengan 3 orang lainnya?" Tanyanya dengan suara tegas meskipun takut. Pria itu menghela napas panjang.
dan memutuskan bahwa ia pantas tahu. Mereka datang, melihat rumahnya, dan pergi pada hari yang sama, ketiganya. Yang terakhir, pergi sambil menangis. Katanya ia tidak bisa tidur di tempat seperti itu, bahkan jika dibayar. Jantung Elena berdetak lebih cepat. "Tempat apa?" tanyanya. Kusir itu meliriknya. "Rumah Tuan Tejo berada di tepi jurang," jelasnya perlahan. "Ada ngarai yang dalam tepat di belakangnya. Angin bertiup kencang, rumahnya berderit dan ada kisah sedih di baliknya. Tetapi bukan tugas saya untuk menceritakannya. Nona akan melihatnya sendiri ketika tiba." Sisa perjalanan Elena habis dalam keheningan yang penuh pikiran. Ia berpikir untuk kembali. Ia berpikir untuk meminta kusir itu berbalik arah, tetapi kemudian ia teringat rumah kontrakan Ibu Constanza, tatapan kasihan dari wanita lain, rasa lapar yang mencekik di akhir bulan. Surat Tejo, yang sopan dan jujur, membuatnya memutuskan bahwa ia tidak akan lari sebelum melihat dengan mata kepalanya sendiri. Matahari mulai terbenam ketika kereta kuda memasuki desa kaki gunung. Tempat itu lebih kecil dari yang dibayangkan Elena. Satu jalan utama tanah yang dipadatkan, sekitar 20 rumah dari batu bata lumpur dan kayu, sebuah gereja kecil dengan satu menara, sebuah toko kecil dengan beranda tempat beberapa pria bermain domino. Kusir itu menyapa beberapa orang yang menatap Elena dengan rasa ingin tahu. "Calon istri baru Tejo," teriak seorang pria tua ompong yang duduk di beranda. "Semoga Tuhan memberkati Anda. Anda akan membutuhkannya." Kereta kuda itu tidak berhenti di desa. Kereta itu terus menyusuri jalan yang menanjak semakin sempit, semakin dikelilingi oleh hutan. Sore hari mendingin dengan cepat. Elena menyesuaikan selendangnya di bahu. Ia mencium bau tanah basah, daun busuk, sesuatu yang tidak bisa ia identifikasi. Kusir itu memegang kemudi dengan tangan mantap, tetapi Elena merasakan ketegangan di bahunya. Setelah hampir 1 jam mendaki, jalan berbelok tajam, dan tiba-tiba terbuka di sebuah dataran. Elena melihat rumah itu, dan ia mengerti segalanya. Rumah itu terbuat dari kayu dan batu, konstruksi yang kokoh dan dibuat dengan baik, dengan beranda di depan dan atap genteng merah. Tetapi letaknya kurang dari 20 meter dari tepi ngarai. Elena bisa melihat jurang dari sana, dari kereta kuda. Ia tidak bisa melihat dasarnya. Ia hanya melihat batu-batu abu-abu turun secara vertikal dan menghilang dalam bayangan. Angin yang naik dari bawah membawa suara konstan, seperti napas yang berat dan dalam. Rumah itu menghadap ke jurang, seolah-olah mencoba untuk tidak melihatnya secara langsung, tetapi kedekatannya sangat menakutkan. Elena membayangkan bangun di malam hari, membayangkan berjalan sambil tidur, membayangkan salah satu keledai yang ketakutan berlari ke arah yang salah. Ia merasakan pusing hanya dengan memikirkannya. Kusir itu menghentikan kereta kuda dan turun perlahan. Elena tetap duduk, berpegangan pada tepi kursi. Ia tidak bisa mengalihkan pandangan dari jurang itu. Pria itu mengambil kopernya dan meletakkannya di tanah. "Apakah Anda ingin saya menunggu?" tanyanya pelan. Elena tidak langsung menjawab. Sebagian dirinya berteriak untuk mengatakan, "Ya, tunggu, saya ikut denganmu." Tetapi kemudian pintu rumah terbuka. Tejo Alamsyah keluar ke beranda sambil mengelap tangannya dengan kain lap. Ia tinggi, bahu lebar, khas orang yang bekerja dengan kayu berat, rambut gelap dipotong pendek, janggut dipangkas rapi, mengenakan celana jeans dan kemeja linen dengan lengan baju digulung sampai siku. Wajahnya bersudut, tulang pipi menonjol, mata yang dalam. Ia tidak tampan dalam pengertian umum, tetapi ada sesuatu tentang dirinya yang menarik perhatian, sebuah ketenangan, sebuah ketegasan. Ia menuruni 3 anak tangga beranda perlahan seolah takut menakuti seekor binatang liar. Ia berhenti sekitar 5 meter dari kereta kuda dan melepaskan topi jerami yang dipakainya. "Ibu Elena," katanya dengan suara berat dan pelan. "Selamat datang." Elena memaksa kakinya untuk bergerak. Ia turun dari kereta kuda sambil berpegangan pada sisi untuk menghindari jatuh karena ia pusing. Ia menginjak tanah yang dipadatkan dan berdiri tanpa tahu harus meletakkan tangan di mana. "Terima kasih Bapak Tejo," ia berhasil berkata. Suaranya serak. Tejo menatapnya seolah sedang menghafal setiap detail. Elena terlalu kurus, ia tahu itu. Gaun perjalanannya sudah pudar dan ditambal di manset kanan. Rambut koklat yang dikuncir menjadi sanggul rendah memiliki beberapa helai rambut yang terlepas karena angin perjalanan. Ia bukanlah wanita yang menarik perhatian di jalan yang ramai, tetapi ia memiliki mata yang jernih dan cerdas, dan ada martabat dalam cara ia menegakkan kepalanya. Meskipun ketakutan terlihat jelas, Tejo berbalik ke arah kusir dan membayar apa yang telah disepakati.
Pria itu berterima kasih, mendoakan keberuntungan bagi mereka berdua, dan naik ke kereta kuda. Sebelum pergi, ia menatap Elena sekali lagi. "Jika Anda membutuhkan sesuatu, kirim pesan ke desa," katanya. Elena mengangguk. Kereta kuda itu berbelok dan menghilang di tikungan jalan. Keheningan menyelimuti mereka, hanya angin yang naik dari ngara yang mengisi ruang. Tejo mengambil koper Elena. "Ringan," katanya terkejut. Ia menjawab bahwa ia tidak punya banyak barang. Ia mengangguk seolah mengerti persis apa artinya itu. "Saya akan menunjukkan rumahnya," kata Tejo. Elena mengikutinya ke beranda. Papan-papan berderit di bawah kakinya. Itu bukan derit kayu busuk, tetapi suara kayu baru yang ditekan oleh beban, tetapi itu adalah suara yang konstan dan mengganggu. Dengan setiap langkah, lantai itu menuntut. Tejo membuka pintu dan membiarkan Elena masuk lebih dulu. Di dalam rumah itu sederhana, tetapi terawat baik. Ruang tamu dengan meja kayu solid, kursi buatan tangan, kompor kayu besi di sudut yang berfungsi sebagai dapur. Bau serbuk gergaji dan minyak biji rami, semuanya bersih, semuanya teratur, tetapi dingin-dingin dari tempat seseorang tinggal, tetapi tidak benar-benar hidup. "Ada 2 kamar," jelas Tejo sambil menunjuk 2 pintu. "Satu milik saya, yang lain bisa menjadi milik Anda sampai kita benar-benar menikah di gereja. Kiai Gufron datang setiap 15 hari, minggu depan. Jika Anda ingin menunggu sampai saat itu, tidak masalah." Elena menatapnya dengan heran. Tejo melanjutkan tanpa menatap matanya. "Saya tahu ibu datang dari jauh dan tidak mengenal saya. Saya tidak akan memaksakan apapun. Pernikahan adalah untuk seumur hidup dan membutuhkan rasa hormat. Anda bisa memutuskan apakah akan tinggal atau pergi. Tidak ada yang akan menghakimi Anda." Saat itu, Elena menyadari 2 hal. Pertama, Tejo Alamsyah adalah pria yang terhormat. Kedua, ia sama takutnya dengan dirinya. "Terima kasih," kata Elena dengan suara lebih tegas. "Saya akan tinggal sampai mengenal Bapak lebih baik." Tejo mengangguk, dan sesuatu yang mirip dengan kelegaan melintas di wajahnya. "Saya tunjukkan kamar Anda." Kamar itu kecil, dengan tempat tidur tunggal ditutupi selimut tambal sulam, lemari kayu gelap, jendela yang menghadap ke samping rumah, bukan ke jurang. Elena meletakkan kopernya di atas tempat tidur. "Saya akan membuat kopi," kata Tejo. "Anda pasti lapar." Elena menyadari bahwa ia memang lapar. Ia hanya makan roti keras di kereta. Ia mengikuti Tejo kembali ke ruang tamu dan duduk di salah satu kursi, sementara ia bergerak di sekitar kompor. Ia mengamati tangannya, tangan besar, kapalan, dengan bekas luka kecil dari pahat dan kapak tangan yang tahu cara membuat sesuatu. Tejo menyiapkan kopi hitam kental dalam cangkir logam, memotong irisan tebal roti jagung, menggoreng sosis babi dalam lemak, meletakkan semuanya di atas meja tanpa seremonial. "Makan selagi panas," katanya. Elena makan perlahan pada awalnya, kemudian lebih cepat, karena makanannya enak dan ia tidak tahu kapan terakhir kali ia makan makanan sungguhan. Tejo makan dalam diam, menatap cangkirnya sendiri. Setelah mencuci piring di baskom berisi air, Elena mengumpulkan keberanian untuk menanyakan apa yang tersangkut di tenggorokannya sejak ia tiba. "Mengapa rumah ini begitu dekat dengan jurang?" tanyanya. Tejo membeku untuk waktu yang lama. Elena mengira ia tidak akan menjawab, tetapi kemudian ia duduk lagi, menyandarkan sikunya di atas meja dan menggenggam jarinya. "Karena saya keras kepala dan bodoh," katanya dengan suara tanpa emosi. "Properti ini milik saya. Saya punya rumah lain sekitar 15 meter di depan. Itu rumah yang bagus. Saya tinggal di sana bersama istri saya dan putri kecil saya. Itu terjadi 8 tahun yang lalu." Elena menahan napas. Tejo melanjutkan. "Pada April 1904, hujan turun selama 3 minggu berturut-turut. Tanah menjadi jenuh. Saya sedang berada di desa mengerjakan pesanan besar. Ketika saya kembali di malam hari, setengah dari tanah telah longsor. Rumah itu ikut hilang. Saya menemukan istri dan putri saya keesokan harinya di bawah tanah dan batu. Keheningan yang terjadi setelahnya terasa berat seperti batu nisan. Elena merasakan air mata membakar matanya, tetapi ia tidak membiarkannya jatuh. "Saya turut berduka cita," bisik Tejo. Ia mengangguk perlahan. "Orang-orang desa menyuruh saya meninggalkan tempat ini. Mereka bilang itu berbahaya, bisa longsor lagi, bahwa itu terkutuk, tetapi saya tidak mau pergi. Saya membangun rumah baru ini di atas sisa tanah, lebih jauh ke belakang, di mana batuan itu padat. Saya menyewa mandor dari Desa Harapan untuk memastikan fondasinya kokoh. Rumah ini tidak akan roboh, tetapi dekat dengan jurang, dan angin naik dari sana dan membuat suara, dan orang-orang takut."
Elena mengerti segalanya. Ia mengerti mengapa 3 wanita telah lari. Ia mengerti mengapa Tejo hidup sendirian. Ia mengerti rasa sakit yang ia pikul seperti beban di punggungnya. Dan ia mengerti bahwa pria ini tidak mencari cinta, ia mencari seseorang yang tidak akan meninggalkannya. Malam tiba dengan cepat. Tejo menyalakan lampu minyak tanah yang memancarkan cahaya kekuningan di ruang tamu. Elena membantu mencuci piring. Mereka bekerja berdampingan dalam keheningan yang tidak canggung. Setelah selesai, Tejo berkata bahwa ia akan tidur lebih awal karena ia bangun saat matahari terbit. "Jika Anda membutuhkan sesuatu di malam hari, kamar saya di sana," katanya menunjuk. "Bisakah Anda mengetuk pintu?" Elena berterima kasih dan pergi ke kamarnya sendiri. Ia menutup pintu, duduk di tempat tidur, dan akhirnya membiarkan tubuhnya gemetar. Ia takut. Takut akan jurang, takut akan rumah yang berderit, takut akan kisah sedih yang hidup di dinding. Tetapi ia juga memiliki sesuatu yang lain. Ia merasa kasihan pada Tejo. Ia menghormati kekeras kepalaannya. Dan ia memiliki rasa ingin tahu yang aneh untuk mengetahui siapa pria di balik rasa sakit itu. Ia berganti pakaian, memadamkan lilin, dan berbaring. Tempat tidur itu keras, tetapi bersih. Spray itu berbau sabun abu. Angin naik dari jurang membawa suara konstan yang terdengar seperti erangan. Rumah itu berderit sesekali, menyesuaikan diri dengan dinginnya malam. Elena memejamkan mata dan mencoba tidur. Ia terbangun di tengah malam karena suara yang berbeda. Itu bukan angin, itu adalah isak tangis yang tertahan datang dari kamar sebelah. Elena terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Isak tangis itu berlanjut. Tidak keras, itu adalah suara pria yang tidak ingin didengar. Suara rasa sakit kuno yang tidak memiliki obat. Elena tetap terjaga, sampai tangisan itu berhenti. Baru setelah itu ia bisa tidur lagi dengan perasaan aneh bahwa ia telah memasuki cerita yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Elena terbangun oleh cahaya keabu-abuan fajar, masuk melalui celah jendela. Dibutuhkan beberapa detik baginya untuk mengingat di mana ia berada. Bau serbuk gergaji, derit pelan rumah yang merespons angin, suara air yang mengalir jauh di suatu tempat di bawah jurang. Semuanya kembali sekaligus. Perjalanan itu, Tejo, rumah di tepi jurang, isak tangis tertahan yang ia dengar malam sebelumnya. Ia duduk di tempat tidur dan mengusap wajahnya dengan tangannya. Kamar itu dingin. Ia mengenakan selendangnya di atas gaun tidurnya dan berjalan ke jendela. Ia membuka tirai tipis kain murahan yang pudar dan melihat keluar. Pemandangan itu membuatnya terkesiap. Ia tidak bisa melihat jurang dari sisi rumah ini, tetapi ia bisa melihat pegunungan terbentang dalam gelombang hijau dan koklat sejauh mata memandang. Langit bersih, berwarna mutiara, dan matahari mulai menyinari puncak pohon tertinggi. Ia mendengar suara datang dari ruang tamu. Tejo sudah bangun. Elena cepat-cepat berpakaian dengan gaun kerja biru laut yang memiliki tambalan tak terlihat di lengan bajunya. Ia mengikat rambutnya menjadi sanggul kencang, mencuci wajahnya dengan air dingin di baskom di kamar, dan keluar. Tejo sedang menyiapkan kopi di dapur. Ia menoleh ketika mendengar ia datang. "Selamat pagi," katanya dengan suara serak khas orang yang baru pertama kali berbicara di hari itu. Elena menjawab selamat pagi dan berdiri tanpa tahu harus menempatkan diri di mana. Tejo menunjuk ke meja. "Apakah sarapan sudah siap?" Ia menuang kopi hitam kental, roti jagung dan gula merah, panela. Mereka makan dalam diam. Elena memperhatikan bahwa Tejo memiliki lingkaran hitam yang dalam, seolah-olah ia juga tidak tidur nyenyak. Ia memikirkan tangisan yang ia dengar, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Beberapa rasa sakit terlalu besar untuk dibicarakan saat sarapan. Setelah selesai, Tejo mendorong kursinya ke belakang dan berdiri. "Saya akan bekerja di bengkel," katanya. "Ada di bagian belakang rumah. Jika Anda membutuhkan saya, panggil saja." Elena mengangguk. Ia mengambil topi yang tergantung di paku dekat pintu dan keluar. Elena mendengar sepatu botnya membentur kayu beranda, kemudian langkah kaki menjauh. Ia sendirian. Ia melihat sekeliling, mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan. Rumah itu bersih, tetapi memiliki perasaan tempat di mana tidak ada yang peduli pada detailnya. Semuanya fungsional, tidak ada yang menyambut. Elena memutuskan bahwa jika ia akan tinggal di sana, bahkan hanya beberapa hari, ia perlu merasa berguna. Ia mulai dengan mencuci piring sarapan, kemudian ia menyapu lantai papan lebar. Ia menemukan kain lap dan sabun dan membersihkan meja, kursi, kusen jendela. Ia mengguncang selimut tempat tidur, membuka jendela agar udara bersirkulasi, meskipun angin dingin masuk membawa bau tanah dan hutan.
Ia hampir selesai ketika ia mendengar suara ritmis datang dari belakang kayu sedang digergaji, pukulan palu yang tepat. Elena menjadi penasaran. Ia mengenakan selendang dan keluar melalui pintu belakang. Bengkel itu adalah bangunan terpisah sekitar 20 meter dari rumah, dengan dinding terbuka di bagian atas untuk ventilasi. Elena mendekat perlahan. Tejo sedang membungkuk di atas bangku lebar, mengerjakan sepotong kayu yang tampak seperti kaki kursi. Ia mengenakan celemek kulit di atas kemejanya. Otot-otot lengannya bergerak saat ia menyesuaikan serutan kayu. Serbuk gergaji emas jatuh ke lantai seperti hujan gerimis. Ia merasakan kehadirannya dan berhenti. Elena berdiri di ambang pintu tanpa masuk. "Permisi mengganggu," katanya. "Saya hanya ingin tahu apakah Bapak makan siang di rumah." Tejo menyeka dahinya dengan punggung tangannya. "Makan siang?" "Ya, sekitar tengah hari. Ada perbekalan di gudang. Anda tahu cara memasak?" Elena berkata ya. Tejo kembali bekerja. Ia tinggal di sana sebentar lagi, mengamati. Ada sesuatu yang menghipnotis dalam cara ia bekerja. Gerakannya aman, pengetahuan mendalam tentang material di tangannya. Kayu bereaksi terhadap alatnya seolah ingin menjadi apa yang ia rencanakan. Ia kembali ke rumah dan menjelajahi gudang. Ia menemukan sekantong beras, kacang-kacangan, daging asap, bawang yang digantung, bawang putih, lada kering, garam kasar. Ada ayam di halaman. Elena mengumpulkan telur dari sarang darurat di bawah beranda. Ayam-ayam itu berkokok kesal, tetapi tidak mematuk. Ia memasak nasi dengan bawang putih dan garam, kacang caro dengan daging asap, dan telur orak-arik dengan daun ketumbar yang ia temukan di petak bunga yang ditinggalkan di samping rumah. Ketika matahari berada di puncaknya, ia keluar dan memanggil Tejo. Ia datang sambil membersihkan tangannya pada celemek berbau kayu segar yang menempel padanya. Mereka duduk untuk makan siang. Tejo makan perlahan, mengunyah dengan baik, seperti pria yang belajar menghargai makanan rumahan setelah bertahun-tahun hanya makan sendirian. Di akhir, ia mendorong piring kosongnya dan menatap Elena untuk pertama kalinya dengan sesuatu yang bukan hanya kesopanan. "Enak," katanya. "Sudah lama saya tidak makan masakan yang dibuat dengan hati-hati." Elena merasakan kehangatan aneh di dadanya. "Terima kasih." Tejo tinggal di sana sebentar lagi, seolah ingin mengatakan lebih banyak, tetapi ia tidak mengatakannya. Ia bangkit dan kembali ke bengkel. Hari-hari mulai berjalan dengan ritme. Elena bangun pagi, menyiapkan kopi, mengurus rumah. Tejo bekerja di bengkel sampai cahaya menghilang. Mereka makan bersama dalam keheningan yang menjadi kurang canggung dengan setiap makanan. Di malam hari, Tejo kadang-kadang duduk di beranda merokok sebatang rokok jerami, menatap kehampaan. Elena akan tinggal di dalam, menambal pakaiannya yang ditemukan robek, atau hanya duduk di dekat lampu dengan buku yang ia bawa dari kota. Suatu malam, 6 hari setelah kedatangannya, Tejo masuk dan melihatnya membaca. Ia berdiri di ambang pintu. "Apa yang sedang Anda baca, Bu?" tanyanya. Elena menunjukkan sampulnya. "Ini buku puisi dari Gustavo Adolfo Bécquer." Tejo memasang ekspresi seseorang yang tidak mengenalnya. Elena bertanya apakah ia suka membaca. Ia tertawa pendek tanpa humor. "Saya hampir tidak bisa membaca dengan baik," akunya. "Saya belajar dasar-dasarnya, tetapi saya tidak pernah punya bakat. Urusan saya selalu bekerja dengan tangan." Elena menutup buku itu. "Saya bisa membacakan dengan suara keras jika Bapak mau." Tejo ragu-ragu. "Saya tidak mau mengganggu." Elena menggelengkan kepalanya. "Tidak mengganggu. Saya suka membaca untuk seseorang." Tejo duduk di kursi di seberang meja. Elena membuka buku dan mulai membaca. Puisi tentang kebebasan, tentang cinta, tentang penderitaan. Suaranya jernih dan tegas, terbiasa mengajar anak-anak, tetapi memiliki kelembutan saat mengucapkan bait-bait itu. Tejo tetap diam mendengarkan, mata tertuju pada lampu, tetapi ia tahu Tejo benar-benar memperhatikan. Ketika ia selesai membaca puisi itu, Tejo terdiam. Kemudian ia berkata pelan, "Indah, ada harapan dalam kata-kata itu." Elena setuju. "Terkadang hanya itu yang kita miliki," katanya. "Harapan bahwa keadaan bisa membaik." Tejo menatapnya. Kemudian ia benar-benar menatapnya. "Dan apakah ibu masih punya harapan?" tanyanya. "Setelah kehilangan pekerjaan, reputasi, harus datang ke tempat yang terlupakan untuk menikahi orang asing?" Elena menatap matanya. "Ya, saya punya, karena menyerah berarti mati sebelum waktunya, dan saya belum siap untuk mati." Sesuatu berubah di wajah Tejo. Itu bukan senyum, tetapi bebannya berkurang. "Saya juga," katanya. "Kalau begitu, saya rasa kita punya kesamaan itu."
Malam itu Elena tidak mendengar tangisan datang dari kamar sebelah. Minggu berikutnya membawa lebih banyak perubahan. Elena mulai menanam herba di petak bunga yang ditinggalkan. Ia memperbaiki lubang di atap kandang ayam. Ia mencuci semua spray dan menjemurnya di jemuran darurat. Tejo memperhatikannya. Tidak banyak bicara, tetapi Elena melihatnya dalam isyarat kecil. Ia membawa tanah subur dari tepi sungai untuk petak bunga Elena. Ia memperbaiki kursi dapur yang goyah. Ia meninggalkan bunga liar di atas meja suatu pagi tanpa berkata apa-apa, hanya bunga kuning kecil yang tumbuh di dekat hutan. Elena mengambil bunga-bunga itu dan merasakan sesuatu mengencang di dadanya. Itu adalah isyarat sederhana, tetapi datang dari seorang pria yang telah hidup dalam kesedihannya sendiri selama bertahun-tahun. Itu berarti banyak. Jika Anda menyukai cerita ini, berikan suka Anda untuk membantu saya. Itu membuat perbedaan besar. Pada hari ke-10, Elena sedang menjemur pakaian ketika ia mendengar suara kereta kuda datang. Ia berhenti dengan spray di tangan dan melihat kereta kuda tua yang ditarik oleh seekor keledai menaiki jalan setapak. Seorang wanita gemuk berusia sekitar 60 tahun mengemudi, mengenakan gaun gelap dan kerudung di kepalanya. Ia berhenti di depan rumah dan turun dengan kelincahan yang mengejutkan untuk usianya. "Anda pasti Elena," kata wanita itu dengan suara keras. "Saya Ibu Laili. Saya punya toko di desa. Saya datang untuk bertemu wanita pemberani yang tinggal." Elena membersihkan tangannya di celemek dan pergi menyambut. Ibu Laili memiliki wajah yang diputihkan oleh matahari, mata kecil dan hidup senyum lebar. "Saya membawakan beberapa barang," katanya sambil membuka tas kainnya. "Tepung segar, selai jambu biji, dan kain ini yang menurut saya akan terlihat bagus pada Anda. Saya tidak menerima penolakan." Elena terdiam. Ibu Laili tertawa. "Anda bisa ternganga setelah itu. Sekarang tunjukkan rumah yang ditakuti semua orang ini." Mereka masuk bersama. Ibu Laili melihat semuanya dengan mata kritis, tetapi tidak dengan rasa takut. "Rumah yang bagus," kata Tejo. "Dia tahu cara bekerja. Sayang sekali orang-orangnya sangat percaya takhayul." Elena menawarkan kopi. Mereka duduk di meja dan Ibu Laili mulai berbicara. Ia berbicara tentang desa, tentang keluarga, tentang siapa-siapa. Ia mengatakan bahwa ia mengenal Tejo sejak ia tiba di sana lebih dari 10 tahun yang lalu, baru menikah, penuh rencana. Ia berbicara tentang kecelakaan itu dengan kesedihan yang tulus, tetapi tanpa melodrama. "Kesalahannya adalah membangun kembali di sini," kata Ibu Laili. "Bukan kesalahan teknik, kesalahan kepala." Ia terjebak dalam kesedihan. Ia percaya bahwa jika ia pergi, ia akan mengkhianati ingatan Amelia dan Laura kecil. Tetapi hidup adalah untuk orang yang hidup. "Saya harap Anda akan membantunya mengerti itu." Elena bertanya pelan, mengapa Ibu Laili begitu baik padanya. Wanita yang lebih tua itu menggenggam tangan Elena dengan erat. "Karena saya juga tahu bagaimana rasanya dinilai secara tidak adil, karena dunia ini sudah terlalu keras dan kita perlu saling membantu. Dan karena saya melihat wajah Tejo ketika ia mengatakan, 'Anda telah tinggal untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun,' pria itu memiliki harapan di matanya." Ibu Laili pergi setelah 1 jam. Tetapi sebelum pergi, ia membuat Elena berjanji bahwa ia akan pergi ke desa setidaknya seminggu sekali. "Anda harus menunjukkan diri Anda," katanya. "Biarkan orang melihat bahwa Anda orang baik. Semakin Anda bersembunyi di sini, semakin banyak cerita yang akan mereka ciptakan." Elena berjanji. Ia berdiri melihat kereta kuda menuruni jalan, merasakan rasa terima kasih yang hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia telah mendapatkan seorang teman, hal kecil, tetapi itu berarti dunia yang berbeda. Malam itu ia memberitahu Tejo tentang kunjungan itu. Ia mengangguk. "Ibu Laili orang baik, salah satu dari sedikit orang yang tidak memunggungi saya." Ia ragu-ragu dan kemudian melanjutkan. "Jika Anda ingin mengenal desa, saya akan membawa Anda besok. Saya perlu mengantarkan beberapa kursi yang dipesan oleh gereja." Elena setuju. Keesokan harinya mereka naik kereta kuda Tejo pagi-pagi. Itu adalah pertama kalinya Elena menuruni jalan ini sejak ia tiba. Pagi itu cerah, udaranya dingin, tetapi tanpa angin. Tejo memimpin dalam keheningan, tetapi Elena memperhatikan bahwa ia menatapnya sesekali, seolah ingin memastikan bahwa ia baik-baik saja. Ketika mereka memasuki desa, beberapa orang berhenti untuk melihat. Tejo menghentikan kereta kuda di depan gereja. Kiai Gufron sedang menyapu pintu masuk. Ia adalah pria muda, tidak lebih dari 30 tahun. Kurus dan tinggi, jubahnya ditambal tetapi bersih. "Tejo, putraku," sapanya dengan senyum hangat.
Dan ini pasti Ibu Elena. Selamat datang. Elena langsung menyukainya. Kiai itu membantu Tejo menurunkan kursi, memuji pekerjaannya, membayar apa yang disepakati. Kemudian ia mengundang Elena untuk melihat gereja. Tempat itu kecil, tetapi terawat baik, berbau dupa, dan lilin lebah. Kiai Hufron menunjukkan bangku, altar sederhana, patung duka cita Bunda Maria. Mereka berbicara tentang kehidupan di desa, tentang sekolah yang tidak memiliki guru sejak yang terakhir menikah dan pindah ke ibu kota. Mata Kiai itu bersinar. Anda seorang guru, bukan? Elena mengonfirmasi. Ia menyatukan tangannya. Itu adalah tanda dari Tuhan. Anak-anak di sini sangat membutuhkan untuk belajar. Elena merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya. Kemungkinan, tujuan. Ia berkata akan memikirkannya. Kiai itu memberkati mereka berdua dan mereka keluar. Mereka pergi ke toko Ibu Laili. Wanita itu menyambut Elena seperti seorang ratu. Ia memperkenalkan Elena kepada semua orang yang ada di sana. Beberapa orang bersikap sopan, yang lain tetap menjaga jarak. Elena mendengar bisikan. Kasihan, dia tidak tahu kemana dia pergi. Dia tidak akan bertahan sebulan, tetapi ia tidak peduli. Ia sudah terbiasa dengan penilaian. Mereka keluar dari toko ketika seorang pria tinggi menunggangi kuda koklat berhenti di depan mereka. Ia mengenakan pakaian bagus, topi kulit yang dikerjakan dengan baik, sepatu bot dengan taji perak. Ia berusia sekitar 40-an, wajah penuh, kumis yang terawat rapi, ekspresi seseorang yang terbiasa memberi perintah. Tejo, panggilnya dengan suara yang mencoba bersahabat, tetapi memiliki sesuatu yang palsu di baliknya. Kudengar kau akhirnya mendapatkan istri yang tinggal. Selamat, Tejo menegang. Elena merasakannya. Terima kasih, Alarik, jawab Tejo dengan suara netral. Alarik menatap Elena dengan mata yang menilai, mengukur, menimbang. Lalu, Nona, apakah Anda menyukai rumah di tepi tebing itu? Apakah Anda tidak takut jatuh di malam hari? Elena mengangkat dagunya. Rumah itu kokoh dan dibangun dengan baik. Saya tidak takut. Alarik tertawa. Tetapi itu bukan tawa yang ceria, berani, atau tidak sadar. Saya tidak tahu mana yang lebih buruk. Ia menatap Tejo. Tawaran saya masih berlaku, Tejo. Rp25.000 untuk properti itu, lebih dari nilainya. Dengan uang itu Anda bisa membeli tanah yang lebih baik, jauh dari kemalangan. Anda bisa memulai hidup baru dengan istri baru Anda. Tejo mengepalkan tinjunya. Saya sudah bilang tidak menjual. Tanah ini milik saya dan saya akan mati di atasnya. Alarik menghela napas seolah kasihan. Kekerasan kepala akan menghancurkan Anda dan sekarang akan menghancurkannya juga. Jika Anda benar-benar peduli pada wanita itu, jauhkan dia dari tempat itu sebelum tragedi lain terjadi. Ia menaiki kudanya dan pergi tanpa menunggu jawaban. Elena menatap Tejo. Ia pucat, rahangnya terkunci. Ayo pergi, katanya dengan suara serak. Mereka kembali dalam keheningan. Perjalanan pulang terasa lebih lama. Ketika mereka tiba, Tejo turun dari kereta kuda terlalu cepat, hampir tersandung. Ia langsung menuju bengkel tanpa berkata apa-apa. Elena berdiri di sana, memegang bungkusan belanjaannya, merasakan beban aneh di dadanya. Ia masuk ke rumah, menyimpan barang-barang, mulai menyiapkan makan siang, tetapi pikirannya ada di tempat lain. Ia memikirkan Alarik Mandalas, ia memikirkan tawarannya. Rp25.000 adalah uang. Kehidupan baru jauh dari sini. Mengapa Tejo tidak menerimanya? Setelah makan siang yang Tejo santap dalam keheningan total, Elena tidak tahan lagi. Ia bertanya langsung, mengapa Bapak tidak menjual tanah itu kepada Alarik? Tejo mengangkat matanya perlahan, karena ia tidak ingin tanah itu. Ia menginginkan akses ke sungai yang mengalir di sini. Dia ingin mengalihkan air bersih sepanjang tahun itu, untuk mengairi tanamannya. Jika saya menjual, ia akan mengeringkan sungai, dan mereka yang tinggal di hilir akan kehabisan air. 3 keluarga bergantung pada air itu. Saya tidak akan bertanggung jawab atas hal itu. Elena merasa malu karena telah meragukannya. Maaf, katanya pelan. Saya tidak tahu. Tejo menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu. Alarik pintar. Ia bilang ingin membantu saya, tetapi yang ia inginkan adalah sungai itu, dan ia akan terus menekan sampai saya menyerah atau mati. Ia menatap Elena dengan sesuatu yang berbahaya mendekati keputusasaan. Itulah sebabnya saya mengerti jika Anda ingin pergi. Hidup di sini tidak mudah dan ada orang-orang kuat yang mencoba menyingkirkan saya. Elena terdiam cukup lama. Kemudian ia berbicara perlahan, memilih kata-katanya. Saya kehilangan posisi saya karena orang kuat memutuskan saya menghalangi jalannya. Saya bisa saja melawan.
Tetapi saya menyerah. Saya lari. Saya datang ke sini karena saya tidak punya pilihan lain. Ia menatap matanya. Tetapi sekarang saya mengerti satu hal. Terkadang seseorang harus tinggal dan berjuang, bukan karena harga diri, tetapi karena itu benar. Dan saya tidak datang sejauh ini untuk lari lagi. Tejo terdiam. Ekspresinya berubah. Itu bukan hanya kelegaan, itu sesuatu yang lebih besar. Itu adalah pengakuan. Seolah-olah ia sedang melihat Elena untuk pertama kalinya, sungguh-sungguh. Anda wanita yang langka, Elena Widiawati, katanya dengan suara rendah dan serak. Saya tidak pantas mendapatkan kesetiaan Anda, tetapi saya sangat berterima kasih dari hati. Elena merasakan panas naik ke pipinya. Itu bukan hanya rasa terima kasih yang ia lihat di matanya. Itu adalah awal dari sesuatu yang lain, sesuatu yang menakutkan dan menghangatkan pada saat yang sama. Hari-hari berikutnya membawa perubahan. Tejo mulai lebih banyak bicara. Ia menceritakan tentang pekerjaannya, tentang pesanan yang ia miliki, tentang rencana memperluas bengkel. Elena menceritakan tentang tahun-tahunnya sebagai guru, tentang murid-murid yang ia cintai, tentang rasa sakit karena dituduh secara tidak adil. Mereka berbicara di malam hari di dekat lampu. Terkadang Elena membaca, terkadang mereka hanya menikmati keheningan yang nyaman. Suatu sore, Tejo kembali lebih awal dari bengkel. Elena sedang berada di halaman mencoba memperbaiki pagar kandang ayam. Ia mendekat. "Biar saya yang lakukan itu," katanya. Elena memprotes mengatakan ia bisa melakukannya. Tejo tersenyum tipis, senyum tulus pertama yang ia lihat padanya. "Saya tahu Anda bisa, tetapi akan lebih baik jika kita melakukannya bersama." Mereka bekerja berdampingan. Tejo memegang papan. Elena memalu paku. Ia mengajarinya cara memukul yang benar agar paku tidak bengkok. Tangan mereka bersentuhan saat mereka mengambil palu. Pada saat yang sama, mereka berdua membeku. Tejo tidak menarik tangannya. Ia tetap di sana. Kulitnya yang kapalan menyentuh jari-jari halus Elena. Waktu meregang. "Maaf," katanya akhirnya menarik tangannya. Elena merasakan hilangnya sentuhan itu seketika. "Anda tidak perlu meminta maaf," jawabnya dengan suara lebih rendah dari yang ia maksudkan. Mereka menyelesaikan pagar dalam keheningan yang syarat dengan hal-hal yang tidak terucapkan. Malam itu, setelah makan malam, Tejo tidak pergi ke bengkel seperti biasanya. Ia tetap di dalam rumah. Elena sedang mencuci piring ketika ia mendekat. "Bolehkah saya membantu mengeringkan?" tanyanya. Elena mengangguk. Mereka bekerja bersama. Elena mencuci, memberikan piring basah. Tejo mengeringkan dengan kain lap yang ditambal. Lengannya sesekali menyentuh lengannya. Setiap sentuhan adalah percikan api. Ketika mereka selesai, Tejo tidak segera menjauh. Ia berdiri di sebelahnya. "Elena," katanya perlahan. Ia memutar kepalanya untuk menatapnya. Mereka sangat dekat. Ia bisa melihat uban yang mulai tumbuh di pelipisnya, kerutan kecil di sudut matanya, bekas luka tipis di atas alis kirinya. "Saya ingin berterima kasih," lanjut Tejo, "karena Anda telah tinggal, karena tidak lari. Karena membuat saya merasa bahwa mungkin saya tidak sepenuhnya sendirian di dunia ini." Elena merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Anda tidak sendirian dan saya juga tidak lagi sendirian." Ia ragu-ragu dan kemudian meletakkan tangannya di lengan Tejo. Ia merasakan otot-ototnya menegang di bawah kemeja katunnya. "Kita bersama sekarang." Tejo menatap tangan Elena di lengannya seolah itu adalah harta karun. Ia menutupi tangan Elena dengan tangannya. Jari-jari besar dan kapalan itu membungkus jari-jarinya dengan hati-hati, seolah-olah ia terbuat dari porselen. Mereka berdiri seperti itu untuk waktu yang lama. Tak satu pun dari mereka bergerak, tak satu pun dari mereka ingin momen itu berakhir. Elena adalah yang menarik tangannya terlebih dahulu dengan wajah memerah. "Sudah larut," katanya. Tejo setuju dengan suara serak. "Selamat malam, Elena." Itu adalah pertama kalinya ia memanggil namanya tanpa embel-embel bapak di depannya. "Selamat malam, Tejo," jawabnya. Berbaring di tempat tidur nanti, Elena terjaga menatap langit-langit. Ia memikirkan tangan Tejo yang memegang tangannya. Ia memikirkan cara ia menatapnya. Ia memikirkan bagaimana dalam 2 minggu pria pendiam itu mulai menempati ruang yang semakin besar dalam pikirannya. Itu belum cinta, tetapi itu adalah permulaan. Itu adalah kemungkinan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Elena tidak takut akan masa depan. Pagi berikutnya membawa perubahan dalam suasana. Elena bangun dengan perasaan beban yang berbeda di udara. Langit abu-abu, awan rendah dan berat menumpuk di atas pegunungan. Angin telah berbalik arah.
Sekarang datang dari atas alih-alih naik dari jurang, membawa bau hujan yang jauh dan tanah basah. Tejo sudah ada di dapur ketika ia keluar dari kamar. Ia berbalik dan wajahnya melembut saat melihatnya. "Selamat pagi," kata Elena. "Selamat pagi," katanya, menguji kata-kata itu. "Hari ini akan hujan deras, badai musim semi, yang terburuk." Elena mendekati jendela. Pohon-pohon terjauh sudah bergoyang karena kekuatan angin yang datang. "Apakah ada bahaya?" tanya Elena. Tejo ragu-ragu sebelum menjawab. "Untuk rumah?" "Tidak. Fondasinya kokoh. Tetapi jurang menjadi berbahaya. Batu bisa lepas dan suaranya menjadi keras." Mereka membuat kopi dalam diam. Tejo makan dengan cepat dan berdiri. "Saya akan memeriksa semuanya sebelum hujan tiba. Menutup jendela bengkel, mengikat apapun yang bisa terbang. Anda tetap di dalam rumah ketika dimulai. Dengar." Elena berjanji akan melakukannya. Ia menghabiskan pagi hari menyiapkan makanan, menutup jendela rumah dengan rapat, meletakkan ember di tempat-tempat di mana atap bocor saat hujan deras. Tejo telah menunjukkan tempat-tempat ini beberapa hari sebelumnya. Rumah itu bagus, tetapi berusia 8 tahun dan waktu menagih harganya. Tetesan pertama jatuh menjelang tengah hari, tebal, berat, menghantam atap seperti batu. Kemudian datang tetesan lain dan yang lainnya, dan kemudian langit terbuka. Hujan turun dengan kekerasan yang belum pernah dilihat Elena. Tirai air begitu padat sehingga bengkel di belakang tidak terlihat. Angin meraung menghantam dinding. Rumah itu berderit lebih keras dari biasanya. Kayu mengerang di bawah tekanan. Dan dari jurang datang suara yang membuat darah membeku. Gema yang dalam dan hampa seolah-olah bumi sedang berteriak. Tejo masuk, basah kuyup. Air menetes dari topi dan pakaiannya. Ia melepaskan sepatu botnya di pintu masuk agar tidak membasahi lantai. Elena membawakan handuk. Ia mengeringkan wajah dan lehernya, tetapi tetap tegang. Telinganya waspada terhadap suara badai. Mereka makan siang dengan suara memekakkan telinga hujan di sekitar mereka. Petir menyambar langit keabu-abuan. Guntur mengguncang jendela. Setiap kali petir kuat, Elena meringkuk. Tejo menyadarinya. "Apakah Anda takut pada petir?" tanyanya. Elena mengakui bahwa ia memang takut. Sejak kecil, Tejo mengulurkan tangan melintasi meja. "Anda boleh memegangnya jika itu membantu," katanya santai. Elena menatap tangan besar dan kapalan itu. Ia tidak berpikir panjang, ia hanya meletakkan tangannya di tangan Tejo. Jari-jari Tejo menutup di sekitar jarinya, tegas dan hangat. Mereka tetap seperti itu, tangan terjalin di atas meja, sementara badai mengamuk di luar. Sore itu panjang. Hujan tidak reda, angin bertiup semakin kencang. Tejo melepaskan tangan Elena pada akhirnya, tetapi ia tetap berada di dalam rumah bersamanya, sesuatu yang langka. Ia mondar-mandir ke jendela, melihat keluar dengan kekhawatiran yang ia coba sembunyikan, tetapi tidak berhasil sepenuhnya. Elena mencoba membaca, tetapi ia tidak bisa berkonsentrasi. Suara itu konstan dan menindas, dan ada sesuatu yang lain, ketegangan datang dari Tejo yang ia rasakan, tetapi tidak sepenuhnya ia pahami. Ia takut, bukan pada petir, tetapi pada sesuatu yang lebih dalam. Ketika malam mulai turun, hujan sedikit mereda, tetapi angin terus menderu. Tejo menyalakan lampu lebih awal dari biasanya. Cahaya kekuningan melemparkan bayangan menari di dinding. Elena menyiapkan makan malam sederhana. Sup kacang dengan daging asap dan roti jagung yang dipanaskan di atas kompor, sedang mereka makan ketika mereka mendengarnya. Suara yang berbeda. Itu bukan angin, itu bukan hujan, itu adalah gemuruh tumpul datang dari arah jurang. Rumah itu bergetar sedikit, piring-piring di meja bergetar. Tejo memucat. Ia bangkit begitu cepat, sehingga kursinya jatuh ke belakang. Ia berdiri diam mendengarkan, seluruh tubuhnya tegang seperti tali gitar. Elena juga bangkit, jantungnya berdebar kencang. "Apa itu?" tanyanya. "Longsor," jawab Tejo dengan suara serak. Kecil, tetapi jika hujan terus turun, ia tidak menyelesaikan kalimatnya. "Tidak perlu." Gemuruh lain lebih dekat. Kali ini rumah itu bergetar lebih keras. Lampu bergoyang tergantung di langit-langit. Elena berpegangan pada tepi meja. Tejo berbisik dengan ketakutan nyata dalam suaranya. Sekarang ia berbalik menghadapnya. Matanya liar ketakutan. Tetapi ketika ia melihat ketakutan di wajah Elena, sesuatu berubah. Ia menarik napas dalam-dalam, memaksakan ketenangan. "Kemarilah," katanya, mengulurkan tangan. Elena pergi kepadanya tanpa ragu. Tejo menariknya mendekat, lengan yang kuat melingkari dirinya.
Elena menyandarkan wajahnya di dada Tejo dan mendengar jantungnya berdetak kencang di bawah kemeja yang basah. Rumahnya akan bertahan, kata Tejo dengan suara lebih tegas. Fondasi sekarang berada di batu padat. Tidak akan terjadi seperti yang terjadi pada rumah yang lain, dengan Amelia dan Laura. Elena tahu apa yang akan ia katakan. Mereka berpelukan. Sementara badai menyerang di luar, Tejo berbau keringat, serbuk gergaji, dan hujan. Elena merasakan kehangatan tubuhnya menembus pakaian basah. Ia merasakan kekuatan lengannya, menahannya seolah ia adalah hal paling berharga di dunia, dan ia menyadari bahwa ia tidak ingin berada di tempat lain. Gemuruh lain. Rumah itu bergetar, tetapi Tejo tidak melepaskannya. Mereka saling menopang saat bumi mengerang dan meluncur di bawah jurang. Saat hujan menghantam atap, saat angin mencoba merobek dinding, ia tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Mungkin beberapa menit atau beberapa jam, tetapi akhirnya yang terburuk telah berlalu. Hujan mereda menjadi gerimis, angin mereda, gemuruh berhenti, keheningan yang terjadi setelahnya hampir memekakkan telinga. Tejo perlahan melonggarkan lengannya, tetapi tidak sepenuhnya melepaskan Elena. Ia mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Wajah mereka sangat dekat. Elena bisa merasakan napasnya di wajahnya. Ia bisa melihat setiap detail mata koklatnya. Ia melihat bintik-bintik emas yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Elena berbisik, Tejo, suaranya serak syarat emosi. Saya tidak bisa berpura-pura lagi, tidak setelah hari ini, tidak setelah merasakan betapa takutnya saya kehilangan Anda. Jantung Elena berdetak sangat kencang sehingga ia yakin Tejo bisa mendengarnya. Tejo mengangkat tangannya dan menyentuh wajah Elena dengan kelembutan tak terbatas, seolah takut ia akan menghilang. Anda membawa kehidupan kembali ke rumah ini. Anda membawa cahaya. Anda membawa alasan bagi saya untuk bangun di pagi hari dengan keinginan untuk menjalani hari, bukan hanya bertahan hidup. Dan saya jatuh cinta pada Anda. Mungkin saya sudah lama jatuh cinta, dan hanya tidak punya keberanian untuk mengakuinya. Elena merasakan air mata membakar matanya. Itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan, kegembiraan, sesuatu yang besar dan menakutkan yang lahir di dalam dadanya. Saya juga, bisiknya. Saya tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi ada di hati. Anda Tejo. Ia menutup matanya seolah kata-kata Elena adalah pengampunan atas dosa-dosa kuno. Ketika ia membukanya lagi ada tekad di dalamnya. Bolehkah saya mencium Anda? Tanyanya pelan. Elena mengangguk tanpa bisa bicara. Tejo mencondongkan tubuh perlahan, memberinya waktu untuk berubah pikiran, tetapi ia tidak berubah. Bibirnya menyentuh bibirnya dengan kelembutan yang bertentangan dengan kekuatan tubuhnya. Ciuman yang lambat, lembut, penuh janji. Elena merasakan dunia menghilang. Hanya ada mereka berdua, kehangatan, koneksi, kepastian bahwa ia telah menemukan rumahnya, bukan di dalam dinding, tetapi di dalam pria itu. Ketika mereka berpisah, Tejo menyandarkan dahinya di dahi Elena. Saya akan menikahi Anda sungguh-sungguh, katanya. Dengan kiai, dengan pesta, dengan cincin. Saya ingin Anda menjadi istri saya bukan hanya di atas kertas, tetapi di hati. Maukah Anda? Elena tersenyum dengan air mata mengalir. Sekarang saya mau. Saya menerima segalanya dari Anda. Rumah ini, kehidupan ini, saya terima. Mereka berciuman lagi, lebih dalam kali ini. Tahun-tahun kesendirian di kedua belah pihak larut dalam sentuhan itu. Ketika mereka berpisah, keduanya terengah-engah. Tejo menyeka wajah Elena dengan ibu jarinya, membersihkan air mata. Saya tidak pernah berpikir saya akan merasakan ini lagi, akunya. Cinta, harapan, takut kehilangan sesuatu yang berharga. Anda membuat saya hidup kembali, Elena. Dan Anda memberi saya tempat untuk dimiliki, jawabnya. Keluarga, tujuan, masa depan. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berbagi kamar yang sama, tempat tidur yang sama. Tejo lembut dan hati-hati. Elena berani dan penuh kasih sayang. Dan ketika mereka tertidur berpelukan, keduanya tahu bahwa sesuatu yang mendasar telah berubah di antara mereka. Pagi berikutnya terbit cerah. Langit dicuci bersih, biru tua, tanpa awan sedikit pun. Udara berbau tanah basah dan daun baru. Burung-burung bernyanyi merayakan akhir badai. Elena bangun dengan perasaan ringan yang belum ia rasakan selama bertahun-tahun. Itu bukan mimpi. Tejo telah mengatakan ia mencintainya, ia telah melamarnya dengan sungguh-sungguh. Ia keluar dari kamar dan menemukan Tejo sudah bangun menyiapkan kopi. Ia berbalik ketika mendengarnya, dan senyum yang merekah di wajahnya membuat hati Elena meleleh.
Selamat pagi, cintaku, katanya, mencicipi kata-kata itu. Elena merasakan panas naik ke pipinya, tetapi ia tersenyum kembali. Selamat pagi. Mereka minum kopi bersama dengan obrolan ringan dan tatapan yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Kemudian Tejo menjadi serius. Saya perlu memeriksa kerusakan akibat longsor. Apakah Anda mau ikut dengan saya? Elena setuju. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba, ia pergi ke tepi jurang bersama Tejo. Ia memegang tangannya dengan erat saat mereka mendekat. Tanah basah dan licin. Elena bisa melihat di mana bongkahan besar tanah telah runtuh tadi malam. Pohon-pohon utuh telah jatuh ke jurang. Jalan kehancuran terlihat jelas di sisi tebing. Tetapi area di mana rumah itu berada, fondasi batu yang dipilih Tejo dengan hati-hati, tidak tersentuh, kokoh, aman. Lihat, kata Tejo sambil menunjuk. Batuan di sini berbeda, lebih keras. Itulah sebabnya saya membangun di sini. Ia menatap Elena. Rumah tua itu masih ada. Ia menunjuk ke area kosong sekitar 15 meter di depan, lebih dekat ke tepi. Tanah di sana adalah tanah di atas batu. Ketika jenuh, ia meluncur. Saya tahu itu ketika saya membangun kembali. Itulah sebabnya saya memilih tempat ini. Elena mengerti. Kekerasan kepala Tejo bukanlah tidak masuk akal, itu diperhitungkan. Ia tidak membangun di atas kuburan keluarganya karena kegilaan. Ia membangun sedekat mungkin dengan yang aman. Itu adalah caranya menghormati orang mati tanpa membunuh dirinya sendiri dalam prosesnya. Mereka berdiri di sana di tepi, menatap jurang bersama. Elena meremas tangannya. Tahukah Anda apa yang saya pikirkan? Katanya perlahan. Saya pikir, sudah waktunya bagi Anda untuk membuat peringatan, memorial, yang sungguh-sungguh untuk Amelia dan Laura, sesuatu yang indah. Dan kemudian kita bisa memikirkan untuk membangun rumah baru. Bukan di sini, di tempat yang lebih dekat ke desa, di mana anak-anak kita bisa bermain tanpa kita takut mereka akan jatuh. Tejo terdiam. Elena takut ia telah berbicara terlalu banyak, menyentuh luka yang seharusnya tidak ia sentuh. Tetapi kemudian, ia meremas tangannya kembali. Anak-anak kita, ulangnya dengan suara kagum. Anda memikirkan untuk memiliki anak dengan saya. Elena berbalik menatapnya. Saya pikir begitu. Jika Tuhan menghendaki, keluarga sungguhan. Ia ragu-ragu. Saya tahu Laura dan Amelia akan selalu ada di hati Anda, dan saya tidak ingin menggantikan mereka, tetapi mungkin ada ruang untuk keluarga baru juga. Cinta baru yang tidak menghapus yang lama, tetapi tumbuh di sampingnya. Tejo menariknya ke dalam pelukan erat. Anda wanita yang bijaksana, Elena Widiawati, dan Anda benar. Sudah waktunya bagi saya untuk berhenti hidup di masa lalu, membuat peringatan yang layak, dan membangun masa depan dengan Anda, di tempat di mana anak-anak kita akan tumbuh aman dan bahagia. Mereka kembali ke rumah sambil berpegangan tangan. Tejo pergi bekerja di bengkel, tetapi ia kembali ke rumah setiap jam hanya untuk melihat Elena, mencuri ciuman cepat, bertukar sepatah kata penuh kasih. Elena melayang melakukan pekerjaan rumah. Ia bersenandung saat mencuci pakaian, tersenyum saat memasak. Dunia memiliki warna yang lebih cerah. 3 hari kemudian, pada sore yang cerah, mereka mendengar suara kuda datang. Itu bukan kereta kuda Ibu Laili, itu adalah satu kuda. Tejo keluar untuk melihat siapa itu dan menjadi tegang. Alarik Mandalas turun dari kudanya dengan ekspresi serius. Kudengar ada longsor besar di sini selama badai, katanya tanpa basa-basi. Saya datang untuk memeriksa apakah semuanya baik-baik saja dan menawarkan bantuan saya jika diperlukan. Tejo melipat lengannya. Semuanya baik-baik saja. Rumah itu bertahan dengan kokoh. Saya tidak butuh bantuan. Alarik melihat sekeliling. Matanya menilai kerusakan yang terlihat di lanskap. Tejo, bersikaplah bijaksana. Ini akan terjadi lagi. Pada badai besar berikutnya bisa lebih buruk. Anda punya istri sekarang. Anda punya tanggung jawab. Tawaran saya naik menjadi 25.000. Terima dan pergilah hidup dalam damai. Jauh dari sini. Tejo melangkah maju. Saya sudah bilang tidak menjual dan Anda sudah tahu alasannya. Anda tidak menginginkan tanah ini. Anda menginginkan sungai, dan saya tidak akan membiarkan Anda mengeringkan air yang dibutuhkan keluarga di hilir. Alarik kehilangan topeng keramahannya, wajahnya mengeras. Anda keras kepala dan bodoh, Tejo, dan Anda akan menyesalinya. Ada cara untuk mendapatkan apa yang saya inginkan, tanpa membeli tanah Anda yang menyedihkan. Elena keluar ke beranda saat itu. Ia telah mendengar segalanya dari jendela. Ia berdiri di samping Tejo, bahu menyentuh bahu dengannya. Suami saya sudah bilang tidak mau menjual, katanya dengan suara tegas. Saya sarankan Anda menghormati keputusannya dan pergi.
Alarik menatapnya dengan jijik. Anda seorang guru? Tidak. Seorang wanita terpelajar. Anda seharusnya punya penilaian. Jangan biarkan pria berkepala batu ini menyeret Anda ke dalam tragedi. Jika Anda terus menikmati cerita ini, klik tombol suka di bawah untuk membantu saya. Itu sangat berarti. Elena mengangkat dagunya. Suami saya adalah pria yang terhormat, sesuatu yang jelas tidak Anda mengerti. Sekarang keluar dari properti kami. Alarik menaiki kudanya dengan amarah yang tertahan. Anda akan menyesalinya. Ia meludahkan kata-kata itu. Ia pergi dengan tergesa-gesa, menimbulkan debu. Tejo berbalik menghadap Elena dengan ekspresi kekaguman dan sesuatu yang lain. Anda membela saya. Elena tersenyum. Tentu saja saya bela. Kita adalah keluarga sekarang dan keluarga melindungi satu sama lain. Tejo menariknya untuk berciuman di sana di beranda di bawah sinar matahari sore, tidak peduli jika ada yang melihat. Ketika mereka berpisah, ia berkata dengan suara serak, "Saya akan berbicara dengan Kiai Gufron besok untuk menandai pernikahan secepat mungkin. Saya tidak tahan lagi memanggil Anda calon istri. Saya ingin memanggil Anda istri." Elena setuju dengan hati yang meluap. Keesokan harinya, mereka pergi bersama ke desa. Kiai Gufron berseri-seri mendengar berita itu. Mereka menandai pernikahan untuk 2 minggu ke depan. Kiai bersikeras mengadakan pesta kecil setelahnya di gereja. Ibu Laili menawarkan diri untuk membuat manisan dan mengatur semuanya. Berita itu menyebar ke seluruh desa. Beberapa orang mencibir, tetapi kebanyakan orang menjadi tulus bahagia. Tejo dihormati, meskipun disalahpahami. Dan Elena mendapatkan rasa hormat karena telah tinggal. 2 minggu berlalu dalam persiapan. Elena menjahit gaun sederhana namun cantik dari kain yang diberikan Ibu Laili padanya, putih dengan renda di leher dan manset. Tejo memesan cincin perak sederhana dari Pandai Emas di kota sebelah. Mereka membersihkan rumah dari atas ke bawah. Mereka membuat rencana untuk masa depan. Malam sebelum pernikahan, duduk di beranda di bawah bintang-bintang, Tejo berbicara tentang sebuah ide yang telah matang. Saya sudah memikirkan apa yang Anda katakan tentang membangun rumah baru, dan saya pikir Anda benar. Kita bisa menjual beberapa perabotan yang saya buat, mengumpulkan uang, membeli tanah yang lebih baik, lebih dekat ke desa, membuat peringatan di sini untuk Amelia dan Laura, tetapi membangun hidup kita di tempat lain. Elena mengambil tangannya. Anda yakin? Saya tidak ingin Anda merasa seperti Anda meninggalkannya. Ia menggelengkan kepalanya. Bukan meninggalkan, itu adalah melepaskan. Ini tentang mengerti bahwa menghormati orang mati tidak berarti terjebak bersama mereka. Mereka akan menginginkan saya bahagia. Dan saya bahagia dengan Anda, Elena. Lebih bahagia dari yang pantas saya dapatkan. Elena menyandarkan kepalanya di bahunya. Kalau begitu, mari kita lakukan itu bersama, selangkah demi selangkah. Pernikahan terjadi pada pagi hari Oktober yang cerah. Gereja kecil itu lebih penuh dari yang diharapkan Elena. Setengah dari desa datang. Ibu Laili duduk di barisan depan menangis karena sukacita. Kiai Gufron memimpin upacara dengan khotbah indah tentang cinta yang menyembuhkan luka dan harapan yang terlahir kembali. Ketika Tejo meletakkan cincin di jari Elena, tangannya gemetar. Ketika Elena melakukan hal yang sama, matanya basah. Ketika Kiai mengatakan mereka boleh berciuman, Tejo menarik Elena ke dalam ciuman yang dalam dan lembut, yang menimbulkan desahan dan tepuk tangan dari jemaat kecil itu. Pesta di gereja sederhana, tetapi gembira. Ada kue jagung, cocada permen kelapa, dulce de leche, selai susu, kopi kental. Orang-orang makan, tertawa, mengucapkan selamat. Tejo tidak melepaskan tangan Elena. Ia bersinar di sisinya, wajahnya diterangi oleh kebahagiaan. Ketika sore tiba, mereka kembali ke rumah untuk hari pertama mereka sebagai suami istri sungguhan. Tejo menggendong Elena di atas ambang pintu, tradisi yang ia bersikeras pertahankan. Ia tertawa, lengan melingkari lehernya. Ia meletakkannya kembali ke lantai perlahan, tetapi tidak menjauh. Akhirnya saya bisa memanggil Anda istri saya, katanya dengan suara serak karena emosi. Nyonya Tejo Alamsyah. Elena tersenyum dengan air mata bahagia di matanya. Dan saya bisa memanggil Anda suami saya, cinta saya, dan rumah saya. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berbagi kamar yang sama, ranjang yang sama. Tejo lembut dan hati-hati. Elena berani dan penuh kasih sayang. Dan ketika mereka tertidur berpelukan, keduanya tahu bahwa mereka telah menemukan tempat untuk dimiliki. Bulan-bulan berikutnya membawa perubahan. Tejo mulai mengerjakan proyek peringatan untuk Amelia dan Laura, sebuah taman kecil di area di mana rumah tua itu pernah berdiri,
dengan salib kayu yang dikerjakan dengan tangannya sendiri dan bangku batu tempat ia bisa duduk dan mengingat. Ketika sudah siap, Elena menanam bunga di sekitarnya, mawar putih dan kuning yang mekar di musim semi. Elena mulai mengajar anak-anak desa, awalnya secara informal di rumah itu sendiri. Kemudian, Kiai Gufron mendapatkan sebuah ruangan kecil di sebelah gereja, 5 murid menjadi 10, 10 menjadi 15. Elena membuat perbedaan lagi, dan kali ini tidak ada yang bisa merebutnya. Tejo memperluas bengkel. Pesanan meningkat ketika orang melihat bahwa ia lebih hadir, lebih bahagia, lebih terbuka. Ia mulai mengumpulkan uang untuk tanah baru. Ia mencari pilihan yang lebih dekat ke desa. Alarik Mandalas mencoba menekan sekali lagi. Ia pergi ke Balai Kota Desa Harapan, mencoba mendapatkan perintah penggusuran dengan alasan bahwa properti Tejo berbahaya. Tetapi Kiai Gufron, yang memiliki koneksi, mengetahuinya. Ia memobilisasi desa. Mereka mengumpulkan uang untuk menyewa seorang pengacara. Pengacara itu membuktikan bahwa properti itu aman, bahwa tuduhan itu tidak berdasar, bahwa Alarik memiliki kepentingan ekonomi di area tersebut. Kasus itu ditutup. Alarik marah dan dipermalukan di depan umum, akhirnya menyerah. Ia menjual tanahnya sendiri beberapa bulan kemudian dan pindah ke ibu kota. Desa itu bernapas lega. 6 bulan setelah pernikahan, Elena menemukan bahwa ia sedang mengandung. Ia memberitahu Tejo suatu malam setelah makan malam. Ia terdiam, kemudian ia memeluknya dan berputar bersamanya tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Seorang anak, ulangnya kagum. Kita akan punya anak. Kehamilan itu berjalan lancar. Elena terus mengajar sampai bulan ke-7. Ibu Laili menjadi ibu kedua baginya, mengajarinya segala sesuatu tentang persalinan dan perawatan bayi. Tejo menjadi sangat protektif. Ia tidak membiarkan Elena melakukan pekerjaan berat. Ia menyelesaikan pekerjaan di bengkel dan bergegas pulang untuk memastikan ia baik-baik saja. Pada Juni 1913, pada malam bulan purnama, Elena mulai bersalin. Ibu Laili datang bersama bidan. Tejo tetap di luar kamar, mondar-mandir, berdoa, berkeringat karena gugup. Ketika ia mendengar tangisan bayi, ia jatuh berlutut bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah anak laki-laki yang kuat dan sehat, paru-paru yang kuat, rambut gelap seperti ayahnya. Tejo memasuki kamar dengan takut akan menghancurkan putranya hanya dengan menatapnya. Elena, kelelahan, tetapi berseri-seri, meletakkan bayi itu di pelukannya. Lihat apa yang kita buat, bisiknya. Lihat keajaiban kita. Tejo menatap putranya dengan hormat. Air mata mengalir di wajahnya. Kita akan menamainya Gabriel, katanya serak, karena dia adalah hadiah dari Tuhan. Elena setuju. Gabriel Alamsyah, anak kita. Kehidupan menyesuaikan diri dengan ritme bayi. Malam tanpa tidur, popok, menyusui, tetapi juga tawa. Senyum pertama, tangisan yang berubah menjadi tidur, cinta besar yang membanjiri segalanya. Ketika Gabriel berusia 6 bulan, Tejo akhirnya menemukan tanah yang sempurna. 5 fanega hanya 2 kilometer dari desa. Datar, aman, dengan sungai kecil mengalir di sudutnya, harga yang wajar. Mereka membelinya, mulai membangun rumah baru, lebih besar dari yang lama, dengan 3 kamar, ruang tamu yang luas, dapur besar, beranda di sekeliling, bengkel sendiri di belakang. Kepindahan terjadi ketika Gabriel berusia 1 tahun. Hari musim semi yang cerah di tahun 1914. Teman-teman dari desa membantu. Kiai Gufron memberkati rumah baru itu. Ibu Laili menyiapkan pesta. Rumah itu dipenuhi tawa, makanan, musik. Sebelum menutup rumah tua itu selamanya, Tejo dan Elena pergi ke sana untuk terakhir kalinya. Mereka berjalan melalui ruangan-ruangan kosong. Mereka mengingat saat-saat yang mereka alami di sana, ketakutan awal, penemuan cinta, badai yang mereka hadapi bersama. Terima kasih, kata Tejo kepada dinding-dinding kosong, karena telah melindungiku ketika aku membutuhkannya, karena telah membawa Elena kepadaku, karena telah menjadi jembatan antara masa laluku dan masa depanku. Tetapi sekarang, saatnya untuk melanjutkan. Elena mengambil tangannya, mereka keluar bersama, menutup pintu, meninggalkan kunci, tergantung di paku beranda kalau ada musafir yang membutuhkan perlindungan sementara, dan mereka pergi ke rumah baru, ke kehidupan baru, ke masa depan yang mereka bangun bersama. 3 tahun kemudian, pada tahun 1917, Gabriel memiliki seorang adik perempuan. Mereka menamainya Luz, cahaya, karena ia persis seperti itu yang ia bawa, lebih banyak cahaya, lebih banyak kegembiraan, lebih banyak cinta.
Rumah baru itu memiliki taman yang dirawat Elena dengan penuh kasih. Ia memiliki kebun sayur yang menyediakan sayuran. Ia memiliki kandang ayam yang terorganisir. Ia memiliki bengkel Tejo, selalu dengan pesanan. Ia memiliki ruang kelas darurat di mana Elena mengajar abjad dan angka kepada anak-anak desa. Tejo tidak pernah melupakan Amelia dan Laura. Ia mengunjungi peringatan itu secara teratur. Ia menceritakan kepada Gabriel dan Luz tentang kakak perempuan yang tidak pernah mereka kenal dan ibu yang dicintai ayah sebelumnya. Tetapi ia berbicara tanpa rasa sakit, ia berbicara dengan kasih sayang tentang kenangan indah dan selalu mengakhiri dengan rasa terima kasih karena cinta masa lalu itu telah mempersiapkannya untuk mengenali dan menghargai cinta masa kini. Elena tidak pernah melupakan rumah di tepi jurang itu. Terkadang, ketika ia melewati jalan lama menuju desa, ia akan melihat ke atas dan melihat struktur itu masih berdiri, menahan waktu, dan ia bersyukur atas tempat yang telah menjadi panggung transformasinya, tempat di mana ia menemukan keberanian untuk tinggal ketika semua orang telah melarikan diri, tempat di mana dua hati yang kesepian belajar berdetak bersama. Pada sore musim panas yang hangat di tahun 1920, Elena sedang duduk di beranda rumah baru sambil menggendong Luz yang baru berusia 3 tahun. Gabriel, yang sudah berusia 7 tahun, sedang bermain di taman dengan seekor anjing jalanan yang mereka adopsi. Tejo datang dari bengkel dan duduk di sebelahnya di kursi goyang yang ia buat sendiri. Ia memandangi istrinya, putrinya yang tertidur di pangkuannya, putranya yang berlari bebas, dan bahagia di rumah mereka yang penuh kehidupan. Dan ia berkata pelan, "Terkadang saya masih tidak percaya bahwa semua ini nyata, bahwa saya mendapatkan kehidupan ini, keluarga ini, kedamaian ini." Elena menatapnya dengan cinta yang dalam dan sejati, yang hanya tumbuh seiring bertambahnya tahun. Itu nyata, ya. Dan kita berdua pantas mendapatkannya karena kita tidak menyerah, karena kita punya keberanian untuk tinggal ketika lebih mudah untuk lari, karena kita percaya bahwa ada cahaya di ujung terowongan, bahkan ketika kita hanya melihat kegelapan. Tejo mengambil tangannya, cincin perak berkilauan di bawah sinar matahari sore. "Anda adalah cahaya saya, Elena," katanya. "Pada saat tergelap dalam hidup saya, Anda muncul dan tinggal, dan mengajari saya bahwa layak untuk hidup lagi." Elena tersenyum, matanya bersinar. "Dan saya mencintai Anda hari ini, besok, selamanya." Matahari mulai terbenam, melukis langit oranye dan merah muda. Keluarga Alamsyah duduk di sana di beranda bersama saat hari meninggal dan malam tiba dengan lembut. Tidak ada lagi jurang, tidak ada lagi ketakutan, hanya ada cinta dan masa depan, dan kepastian bahwa mereka telah menemukan di satu sama lain satu-satunya rumah yang benar-benar penting. 3 wanita telah lari setelah melihat rumah itu. Tetapi Elena tinggal, dan dengan tinggal, ia telah memenangkan bukan hanya seorang suami. Ia telah memenangkan kehidupan, keluarga, tujuan, cinta yang menyembuhkan luka-luka kuno, dan menciptakan harapan baru. Dan pada akhirnya, ia menemukan bahwa rumah sejati tidak pernah terbuat dari dinding, tetapi selalu terbuat dari keberanian, pilihan, dan hati seseorang yang bersedia memegang tangan Anda dan berkata, "Tinggallah. Mari kita bangun ini bersama." Dan mereka membangunnya, batu demi batu, hari demi hari, cinta demi cinta, kehidupan yang sepadan dengan setiap momen ketakutan yang dihadapi, setiap badai yang selamat, setiap langkah yang diambil menuju cahaya. Karena pada akhirnya cinta selalu menang, selalu berharga, selalu berubah, dan selalu membangun rumah di mana sebelumnya hanya ada kesendirian. M.